Ibu saudara, ada kalimat bijak yang orang tua biasa bilang, siapa suruh mau panah binatang itu. Artinya bahwa harus siap menerima risiko dan konsekuensi dari keputusan, pilihan, maupun tindakan yang kita buat. Jadi menjadi Kristen, mengikuti Yesus, percaya kepada Yesus bukan tanpa resiko. Mengikuti Yesus ternyata ada resikonya. Berserah bukan berarti pasrah, tapi ada komitmen. Nah, tema khotbah kita pada Minggu Sengsara yang kedua ini adalah resiko mengikuti Yesus. Resiko mengikuti Yesus. Dari bagian pembacaan Alkitab di dalam Markus 8 ayat 31 sampai 33 tadi, apa saja resiko yang kita hadapi sebagai murid Yesus? Ibu saudara, resiko itu artinya bahaya, akibat, tapi juga konsekuensi dari proses yang sedang dijalani atau yang akan terjadi. Nah, Yesus sampaikan untuk murid-muridnya, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh para pemimpin umat, dibunuh, lalu bangkit sesudah hari ketiga. Tapi ibu saudara, Yesus menyampaikan tentang pemberitahuannya ini sebelum kisah Via Dolorosa, sebelum peristiwa salib. Dan menariknya, ketika Yesus berbicara tentang sesuatu yang belum terjadi, Yesus tidak pakai kata akan untuk sesuatu yang nanti akan terjadi. Tetapi di dalam teks ini dipakai kata harus. Anak manusia harus menderita, sengsara dan mati. Dan kata Yunani yang dipakai untuk kata harus ini adalah kata dei, yang bermakna apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi itu berarti Bapak Ibu Saudara bahwa penderitaan Yesus ini bukan sekadar sebuah pelengkap Yesus menjadi manusia. Tidak. Tapi penderitaan Yesus adalah hakikat keilahian Yesus sendiri. Yesus lahir untuk mati. Yesus hidup untuk menderita. Dan tidak ada kemenangan tanpa salib. Tidak ada penebusan tanpa pengorbanan. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Terus Bapak Ibu Saudara, di dalam pembacaan kita merespons cepat sekali. Memang Petrus ini murid yang sangat menonjol, selalu tampil nomor 1. Ia juga sangat dekat dengan Yesus. Ia selalu bersama dengan Yesus, bahkan di momen-momen khusus di mana murid-murid yang lain tidak bersama Yesus. Misalnya ketika Yesus dimuliakan dalam perikop sesudah bagian bacaan kita, Petrus salah satu murid yang ikut serta. Petrus langsung bertindak, Bapak Ibu Saudara. Petrus ini bukan berusaha untuk pikir dulu, memahami dulu apa yang Yesus maksudkan. Bapak Ibu, biasanya kalau seorang guru mengajar, pendeta mengajar katekisasi, guru mengajar di sekolah, dosen mengajar di kampus, kalau ada peserta, murid, siswa atau mahasiswa yang mau bertanya, pasti murid itu pasti berusaha susun kata-kata dulu, ini apa yang mau ditanyakan. Tapi Petrus tidak pakai proses itu lagi. Petrus disebutkan di dalam teks kita langsung bertindak, menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Nah, menariknya kata menegur di sini itu juga adalah kata yang dipakai untuk menghardik setan. Jadi ini luar biasa sekali. Itu sebabnya tidak heran Yesus menjawab Petrus dengan mengatakan, enyahlah iblis. Jadi Petrus dapat uang kembali. Nah Bapak Ibu, kenapa sampai Petrus bertindak seperti itu? Bahkan teks ini memakai kata menegur sebagaimana sebuah kata yang dipakai untuk menghardik setan-setan. Petrus, Bapak Ibu Saudara, mewakili sikap kebanyakan orang dalam hal memahami Mesias. Dalam konsep orang Yahudi, Mesias yang dinantikan itu bukan seseorang yang menderita percuma. Bagi orang Yahudi, Mesias itu adalah seorang superhero, seorang pahlawan dengan kekuatan politik, dengan kekuatan
bisa membebaskan Israel dari kekuasaan Romawi. Yesus bilang untuk Petrus, apa yang Petrus pikirkan, tindakan Petrus, pemahaman Petrus, itu bukan pikiran Allah, itu pikiran manusia. Yesus menegur Petrus, enyahlah iblis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bicara soal resiko tadi. Itu artinya bahwa resiko menjadi murid Yesus adalah kita harus memikirkan apa yang dipikirkan Allah, mengikuti jalan Allah, mengikuti jejak Kristus, dan langkah Kristus, jejak Kristus ada pada jalan derita. Itu berarti menderita adalah sebuah resiko, bukan pilihan. Dan harus saya, Bapak Ibu Saudara, alami. Menjadi pelayan Tuhan, menjadi majelis jemaat, menjadi badan pelayan khusus. Tapi harus siap menerima resiko, dihina, dicaci maki, sudah melakukan yang terbaik, sudah memberi segenap jiwa raga, tapi dianggap masih kurang. Menjadi murid Yesus berarti siap menerima resiko, harus menderita. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, ini bukan berarti bahwa menjadi majelis jemaat berarti akan menderita. Tidak, tapi harus menderita. Bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara, harus menderita. Tapi bukan berarti bahwa itu majelis dong punya uang kembali sudah itu. Tidak. Setiap orang yang mengikuti Yesus, setiap orang yang menjadi muridnya, itu konsekuensi bahwa kita mesti menderita. Tidak, Bapak Ibu, penderitaan itu bukan milik sekelompok orang. Ketika kita mengikuti Yesus, semua punya salibnya. Di dalam keluarga ada salib yang kita pikul. Di tanah pekerjaan, dalam pendidikan, dalam kehidupan sebagai orang Kristen ada salib. Tapi kalau saudara sudah melakukan kesetiaan dalam pekerjaan Tuhan, saudara masih dinilai tidak setia, itulah salib. Saat saudara sudah mengorbankan segala sesuatunya, saudara masih dianggap belum bikin apa-apa, itulah salib. Ketika saudara sudah mengeluarkan tetes keringat bahkan air mata untuk pekerjaan Tuhan, tapi saudara masih menerima kalimat-kalimat tidak menyenangkan, itulah salib. Mari Bapak Ibu Saudara, pada minggu sengsara yang kedua ini kita mau belajar untuk taat menderita sebagai risiko mengikut Yesus. Yesus sebutkan di dalam ayat-ayat sesudah bagian yang kita baca, itu nyata lewat menyangkal diri, memikul salib, mengikut Yesus. Yang sering kali kita dengar, itulah resiko dari mengikut Yesus. Mari tetap setia, apapun yang terjadi untuk berada pada jalan derita, jejak-jejak Kristus pada Via Dolorosa. Minggu sengsara yang kedua dalam liturgi gerejawi disebut sebagai Minggu Infokavit. Minggu Infokavit itu artinya apabila aku berseru, ia mendengar. Jadi bukan berarti bahwa itu nasib buruk yang kita terima, resiko tidak menyenangkan yang kita alami. Tidak, Bapak Ibu Saudara, Yesus bersama kita. Itu berarti Bapak Ibu Saudara, pada minggu sengsara yang kedua, Minggu Infokavit ini kita diingatkan bahwa resiko mengikuti Yesus, mengalami segala sesuatu yang tidak menyenangkan dalam derita. Yesus tidak meninggalkan kita sendirian. Ia memberi kekuatan untuk kita melewati badai. Ini tahun pembaruan dalam GKI Papua. Komitmen untuk taat menderita hanya bisa dilakukan apabila kita membarui diri kita. Kalau kita tidak membarui diri kita, telinga akan tipis, Bapak Ibu. Hati mudah baper. Saat dalam pekerjaan Tuhan ada yang mengkritik, langsung kita panas, emosi. Tapi kalau hati diperbarui, hidup diperbarui, kita akan menikmati dinamika pelayanan. Saat kita berseru, saat kita membuka hati untuk Tuhan, saat kita diperbarui hati dan kehidupan kita,
pelayanan ini akan berbuah. Kita berjalan pada jejak Tuhan, dan karena itu jejak Tuhan itu sempurna. Banyak hal tidak kita mengerti, termasuk soal derita. Sebagaimana Petrus dan banyak orang Yahudi juga sulit untuk memahami, sulit untuk mengerti pikiran Allah. Tapi ikuti saja prosesnya itu. Jalan saja mengikuti jejak Yesus, bukan dengan pikiran kita manusia. Kalau sudah rasa lelah, potong salib itu, atau biar belok sudah. Tidak, tetap setia, karena penyertaan Tuhan, mujizat Tuhan dalam jalan hidup itu akan berbuah. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.